jelas memang yang kita kenal sih dia memang suka minjem duit aja sih, yang setahu aku suka minjem uang aja sih. Seyakin apa kamu bahwa memang di tanggal tersebut tidak ada acara apapun? Karena gini, tanggal 7 itu kan aku memang sama beliau ya. Dan sudah banyak juga bukti-buktinya kan. Sudah banyak bukti-buktinya bahwasanya di sini memang tidak murni lagi case rumah tangga. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus lagi viral dan trending di sosial media. Sebelum kita mulai video ini, aku pengen sedikit mempromosikan salah satu brand parfum teman-teman dari Scarlett ya. Ya aku udah menjelaskan semua kalau ini aromanya sangat enak banget dan tahan lama karena dia udah extract the parfum. Ini bisa kalian pakai buat jalan-jalan, keluar, ketemu keluarga, bukber, makan bareng, ketemu siapapun, yang penting kalian wangi biar mereka juga enak gitu dekat kalian. Nah yang penasaran teman-teman bisa langsung aja cek di bawah video ini, kalian sesuaikan aja kalian suka aroma apa. Dan ya kalau nggak ada di tag video ini kalian bisa ke deskripsi. Yuk kita bahas kali ini. Yang aku mau ngebahas sekarang adalah tentang sosok teman Inara ya, teman dekat Inara yang kemarin udah kita bahas. Yang ini sekarang akhirnya Ihsanul Fahmi komentar nih soal nikah siri. Nggak ada pernikahan siri kata teman dekat dari Inara, dan kali ini kan yang nikah Inara sama Ihsanul. Ihsanul jawab pertanyaan dari wartawan. Kita dengerin ya videonya, let's go. Jadi belum kenal yang sosok Yudi ini bang, belum kenal sebelumnya sosok Yudi ini. Tapi nggak begitu. Soalnya Yudi ini itu di acara program TV bilang kalau dia itu waktu 7 Agustus itu bersama Inara dan ngelihat sosok laki-laki bersama Inara. Yang diduga itu Abang Ihsanul sendiri bang. Mungkin tanggapannya seperti apa bang terkait pernyataan Yudi ini bang? Aku nggak terlalu jujur kalau untuk statement dia, nggak begitu ngikutin, nggak begitu peduli juga. Karena nggak begitu kenal juga si Ina pun kemarin kalau nggak salah kata lawyernya pengakuannya juga nggak begitu kenal. Yang jelas memang yang kita kenal sih dia memang suka minjem duit aja sih, yang setahu aku suka minjem uang aja sih. Si Yudi ini bang suka minjem duit. Oke. Gitu aja sih yang aku kenal ya. Dan dia kan sebelumnya kan pernah sama temannya si Ina, sebelumnya itu ada konflik ya kan? Sebelumnya mepet sama temannya si Ina inisial E, terus habis itu ada konflik jadi mepet ke Ina, terus habis itu Ina ada konflik ke Mawa gitu kan. Nanti mungkin Mawa ada konflik, dia bisa aja geser lagi gitu kan, dengan buat cerita dan lain-lain. Jadi menurut aku ya udah nggak terlalu ngambil pusing. Jadi sosok Yuda ini cuma pengen pansos, terus dia coba memanfaatkan situasi karena dia berhutang sama Inara, tukang hutang ya. Wah, ini kalau punya sahabat kayak gitu ngeri sih. Oke, kita bahas sedikit ya tentang sosok si Yuda itu yang mana teman-teman. Nah, ini dia nih sosok Yuda nih ya teman-teman. apa itu? aku berada di tanggal 7 itu bareng saudari IR dan juga astrinya, saudari V. Dan memang tidak ada, aku meragukan pernikahan itu terjadi, di mana mereka menyatakan bahwa mereka menikah Nikah siri. betul Oke. di tanggal itu. Seyakin apa kamu bahwa memang di tanggal tersebut Tidak ada acara apapun. Karena gini, tanggal 7 itu kan aku memang sama beliau ya. Dan di pagi itu aku nge-WA sama astrinya, inisialnya V. Yaitu dari pagi juga dia ada meeting. Nah akhirnya siang sampai sore meeting sama aku, kira ada project. Kemudian Siapa yang meeting sama kamu? Inaranya? ya Ya katanya. Siang sampai sore? Ada waktu di sampai WA. sama aku. Nah sore ke malam itu sama temenku juga itu sampai malam. Nah di sini sosok Yudi itu bilang intinya Inara nggak ada melakukan pernikahan siri di tanggal 7 gitu, karena dia mengkonfirmasi ya hidupnya itu bersama Inara terus gitu dari pagi sampai sore ya. Kapan dia melakukan pernikahan tersebut? Tapi adalah fakta yang menariknya adalah ketika Ihsanul Fahmi bilang kalau dia tukang hutang. Wow,
Apa jangan-jangan dia pengen menjatuhkan Inara ya? Yuk kita telusuri teman-teman. Nah, ini dia, dan ya dia bisa kita lihat dia diundang di acara apa ini? Live bareng Mawa ya akhirnya. Bang, disentil tuh sama Sanul ngatain abang pansos dan katanya nggak terlalu terkenal sama abang. Emosi ge dengernya. Nah, dijawab nih sama Yudi nih. Kalau nanggepin dan keluar-keluar kayak dia nanti ikutan nggak waras. Piye? Jadi si Yudi ini udah tahu nih statement dari Insanul. Kalau dia ini cuma pansos aja, dibilang tukang utang lagi. Itu yang bikin aku agak oh my god. Oke. Di sini ada salah satu akun yang bilang pas banget nih apa yang Insanul bilang, dikatain nih sama netizen. Pansos dijawab dia. Di hahaha lu report. Bantu report. Ya guys, nyampah banget di mana-mana. Oke. Keren juga sih Bunga ya. Oh langsung ditelusuri. Oh ternyata akunnya akun bodong teman-teman. Soalnya satu postingan dan 0 pengikut 0 followers, pantesan. Berani dia ya, the power of netizen. Oh langsung diblok ya, langsung diblok. Oke. Menanggapi mereka hanya akan membuat kita ikut terbawa suasana. Yang terpenting, kewajiban saya untuk menyampaikan kebenaran yang saya ketahui sudah saya tunaikan. Selanjutnya, apabila dibutuhkan oleh pihak kepolisian, saya tinggal memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saya ketahui, lengkap dengan bukti-bukti yang ada. Saya memiliki latar belakang hukum, sehingga setiap pernyataan yang saya sampaikan harus berdasarkan fakta dan bukti, bukan hanya asumsi. Jika tujuannya mencari perhatian publik dalam kurung pansos, seperti yang mereka sangkakan, sejak awal saya juga sudah mendapatkan banyak permintaan wawancara dari berbagai media. Namun bagi saya, yang utama adalah menyampaikan kebenaran secara bertanggung jawab, bukan sekedar tampil. Oh langsung dibantah sama Yudi, dia tuh nggak pansos guys, dia hanya untuk melakukan kebenaran saja. Kalau Inara itu nggak ada nikah siri loh ya, karena ya apalagi dia dengan basicnya, aku tahu dia basic hukum, bahkan tertulis di bio dia teman-teman. Kayaknya ini bakal bisa jadi bumerang buat dia deh, apalagi dengan basic hukum. Ya pasti dia punya bukti kuat sih, harusnya nggak mungkin asal bicara ya, apalagi buat pansos ini ya beresiko sih. Dan di pagi itu aku tahan Besti, tahan bulan puasa ini, tahan ketikannya ya. Astagfirullah, kita mungkin positive thinking aja ya, gak boleh suuzon, kita husnuzon aja ya. Mungkin mereka itu menikah jam 23.59 atau mungkin pagi-pagi pisan subuh, kita harus husnuzon, kita bisain positive thinking. Halo kakak gandeng sih. Nah, kalau pernyataan dia, terus munculnya video CCTV, jadi mereka nikah kapan guys? Itu dia yang jadi bahan pertanyaan. Oke, kita dengerin ya statement Mawa. Mawa lebih memilih ke psikolog karena kelakuan Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Oke, kita dengerin, menarik nih. Ya, alhamdulillah, aku bersyukur, terima kasih banyak ya untuk support dan dukungannya, untuk teman-teman semuanya dan di Indonesia yang selalu mendukung. Sangat precious itunya bagi kalian yang selalu tahu setiap langkah yang aku ambil ini, ya insya Allah itu udah takdir dari Allah juga. Mohon doanya juga dan semoga kalian semuanya tetap bahagia. Tapi kalau untuk masalah mental, hati-hati. Masih suka, kamu itu kayak gemeter atau gimana sih kak? Pas kayak malam atau takut atau gimana? Bisa better sih untuk sekarang ya. Jadi ya wajar lah kak kalau memang masih ada rasa trauma tuh, wajar lah. Masih ke trigger lah kak. Masih tahu atau mungkin gimana gitu kak? Iya, ntar aku mau ke Bandung juga, mau ke Dr. Yuli. Kenapa udah ditangkap? Kemarin kan aku di Moel, jadi ada ngajakan pertanyaan. Jadi dari ke Bandung, nanti insya Allah minggu ini ke Bandung.
untuk bertemu langsung dengan dokter Yuli. Tapi nggak sampai minum obat untuk ketenangan atau gimana mungkin? Enggak kak. Tapi trauma nggak sih Kak? Mungkin akhirnya ke perempuan malah bukan ke laki-laki ya, punya trauma nggak Pak? Jadi lebih kayak nggak percayaan sama siapapun gitu. Pasti lah kak. Gimana ya kita ini kan pengen terbaik ya. Terima kasih. Rasanya satu Indonesia gitu, ini kayak jangan balik itu gimana rasanya? Iya, alhamdulillah aku bersyukur banget, terima kasih banyak ya untuk support dan dukungannya untuk teman-teman semuanya dan di Indonesia yang selalu mendukung. Oke, ini wartawan nggak ada pertanyaan yang lebih bagus ya. Intinya sih trauma ya. Oke, kita dengerin dari Insanul Fahmi. Di sini dia mengungkapkan kalau ada aktor lain yang menunggangi kasus dia. Saya berharap bisa diproses seadil-adilnya gitu ya, karena saya yakin insya Allah polisi juga bisa melihat, apalagi sudah banyak juga bukti-buktinya kan, sudah banyak bukti-buktinya bahwasanya di sini memang tidak murni lagi case rumah tangga, tidak murni lagi case rumah tangga, karena memang ada bukti-buktinya gitu, dan saya berharap sebenarnya Mawa tidak terlibat. Kan pandangan netizen kan berbeda ya. CCTV itu kan nggak apa-apa dong, karena suaminya memang melakukan perselingkuhan. Nggak seperti itu, saya luruskan. Di dalam teori hukum pidana ada yang disebut dengan direct evidence dan indirect evidence. Ketika dalam kasus dugaan tindak pidana perzinahan, harusnya dia menggunakan bukti, ya pelapor ini adalah menggunakan bukti direct evidence, di mana dia mempergok suaminya, langsung divideokan sama dia gitu kan. Itu yang saya katakan tadi, bahwa ada asas hukum yang disebut dengan in criminalibus probat diem bene neceruque claris. Jadi bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Ketika dia mendalilkan, maka dia bisa membuktikan bukti seperti apa? Bukti yang dia sudah miliki secara halal, bukan secara melawan hukum. Kalau dia nyuruh orang mencuri, apakah mencuri itu klausulnya halal? Udah haram gitu loh, udah nggak boleh, dilarang gitu loh. Ini apalagi menghilangkan, ya kan, menghilangkan jejak, ditambah dirubah sama dia. Ini kan udah tadi yang disampaikan sama Bang Tommy, ada upaya-upaya yang jelas. Ini buat apa dia ada jeda 2 bulan. Ini kan berarti kan ada satu grand design, ada aktor intelektual. Siapakah aktor intelektualnya? Tetap saya berfokus pada siapa mantannya Inara. Oh, CV ya berarti. Bentar. Jadi CCTV itu tidak bisa jadi barang bukti ya? Karena termasuk illegal access gitu. Karena barang itu tidak sah secara hukum dijadikan barang bukti karena melanggar hukum barang tersebut. Gitu konsepnya. Tapi ada salah satu pengacara yang aku dapat, dia membantah juga kalau itu nggak masalah nih. Jadi semua perkara akan berjalan sesuai dengan alur perkaranya. Jadi nggak ada orang bisa minta tunda perkara, dihentikan dulu menunggu karena ini ilegal, enggak. Jadi barang bukti ketika menjadi barang bukti, kemudian itu terkait sama tindak pidana, itu tetap dipakai. Entah didapat dari mana, tapi ini adalah barang bukti ya. Nah, kasusnya Mawa ini kan barang buktinya adalah, yang pertama adalah CCTV di mana ada gambar-gambar yang menunjukkan terjadinya perzinahan. Itu pertama. Barang bukti ini kemudian bertambah dengan adanya keterangan saksi. Saksi ini siapa? Tentunya saksi pelaku juga kan dipanggil. Ketika Inara jadi saksi ditanya, benar gak melakukan? Dia jawabnya apa? Jawabnya benar melakukan. Ditanya lagi sama si Insanul, benar gak melakukan? Jawabnya benar melakukan. Berarti kan sudah 2 keterangan saksi yang menyatakan ada potensi dugaan tindak pidana perzinahan. Nah, barang bukti yang gambar kemudian tetap dipakai sebagai petunjuk. Tapi dia tetap barang bukti. Kenapa dia tetap barang bukti? Karena ini bicara tentang CCTV. Semua CCTV dalam bentuk apapun juga itu untuk menunjukkan adanya adegan atau adanya suatu peristiwa. Gitu gunanya CCTV kan untuk menggambar atau merekam peristiwa. Nah, setiap peristiwa menjadi barang bukti. Gitu. Apalagi kalau ada peristiwa pidana menjadi bukti pidana. Ini CCTV ini kan didapat dari mana? Bisa didapat
lewat permintaan langsung bisa didapat karena sesuatu hal yang memang kalau mereka bilang dianggap melanggar undang-undang karena illegal access kan. Ini masih dilakukan illegal access ini. Siapa yang bersalah atau bagaimana proses pengambilannya masih diragukan karena selalu ketika akses ini diambil, CCTV ini diambil, tentu kan ada paspor. Siapa yang tahu paspornya? Ya tentunya orang-orang dalam juga yang tahu paspornya kan. Bisa si Inaranya, bisa si Virgunnya, bisa perintah Virgunnya gitu. Jadi ini masih nanti, tapi yang jelas faktanya ada perzinahan yang terjadi. Tingkat pertama dengan bukti CCTV, tingkat kedua dengan bukti adanya saksi. Saksi ini saksi para pihak ditambah saksi pelaku. Tentunya saksi pelaku sudah ditanya tuh, benar nggak? Jawabannya kan benar, sudah melakukan. Nah, dua ini cukup untuk menunjukkan adanya suatu indikator dugaan pidana perzinahan. Nah, ini perkara jalan terus, nggak bisa dihentikan karena ada keadaan lain begitu. Lihat. Jadi pengacaranya Ihsanul Fahmi, ya percuma dong. Kita apa yang dia omongin soal illegal access kalau bukti itu nggak sah, ternyata sah. Ya inilah permainan hukum ya teman-teman. Gimana? Kalian paham nggak soal CCTV ini? Menurut kalian bakal jadi sah atau tidak bukti CCTV ini? Karena kan tidak dapat secara resmi gitu, yang artinya sesuatu permintaan kan diambil secara diam-diam ya, tapi orang mana ketika melawan kesalahan terus CCTV-nya diminta terus dikasih, itu kayak dia menyerahkan nyawanya sendiri gitu. Nih, kuserahinlah nyawaku ke kamu ya. Gitu. Atau CCTV ini emang boleh ya, walaupun gak bakal jadi barang bukti ya, tapi kan ada pengakuan dari Inara dan Ihsanul kalau dia orang melakukan hal tersebut, ya udah clear ya berarti. Walaupun nanti CCTV ini nggak bisa jadi barang bukti gitu. Ya aku undur dulu, gimana gini aja yang aku sampaikan ke kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe biar kalian tidak ketinggalan info yang sedang viral, dan kita kawal kasusnya juga ya sampai mana nih berjalan. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.